أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Baik, kita perhatikan pada lafal alladzina ataina. Pada lafal ayat alladzi ini jangan dibaca ulladzi ya teman-teman. Ada huruf alif di awal kalimat bertemu dengan alif lam di sini. Ini biasanya dibaca dengan fathah. Tidak, ini bukan tanda harokat ya, tapi dia merupakan hamzatul wasal. Yang dimana kalau hamzatul wasal di awal kalimat, di awal bacaan dibaca dengan a. Kemudian pada lafal zina ada mad tabi'i, dan hati-hati dalam melafalkan huruf zalnya, jangan terubah menjadi huruf zai ya. Ini seringkali kita ulangi. Kemudian pada lafal ataina, ataina, nah di sini ada hukum taujid berupa namanya mad badal, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Dan pada lafal ataina di sini ada hamzah berharakat fathah bertemu dengan huruf mad berupa alif. Panjangnya sendiri untuk mad badal adalah 2 harakat. Atainahumul kitaba. Nah, mad tabi'i fathah bertemu alif. Al-kitaba alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas suara lamnya. Al-kitaba taba, ada fathah bertemu alif lagi kecil. Mad tabi'i ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pada lafal fu mad tabi'i yaitu ditandai dengan huruf fa yang bertemu dengan huruf waw sukun, yaitu ada yang dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka dia mad tabi'i 2 harakat. Nah, kemudian pada lafal nahu ada mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi ketika adanya hal dhamir yang berbentuk seperti ini atau bundar ya, maka dia dinamakan dengan mad silah qasirah, panjangnya sama dengan mad tabi'i yaitu 2 harakat. Kama ya'rifuna abna'ahum. Ma dan fu kedua-duanya mad tabi'i, sehingga pada bacaan ini banyak sekali yang 2 harakatnya, maka harus kita fahami, jangan terlalu panjang dalam, jangan beda di dalam membacanya, jangan sampai yang mad tabi'inya beda, mad iwadnya mad badalnya beda, mad silah qasirnya beda, tapi bunyinya sama, karena mereka tiga-tiganya itu adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal abna'ahum ada ba sukun, yang dimana ba sukun ini bila ia sukun atau mati dihukumi dengan bacaan qalqalah, karena ada sifat yang melekat pada huruf ba yaitu qalqalah, yang dimana memantul ya bunyinya, maka tidak dibaca dengan abna'ahum tapi harus ada pantulan abna'ahum, tapi tidak pula dibaca dengan nah, menambahkan hamzah pada lafal ba yang disukunkan, karena dia salah, karena kalau ditambah nanti menambah huruf. Nah, bagaimana cara memantulkan qalqalahnya adalah dibunyikan ya, tapi dia tidak putus dan tidak tertambah hamzah. Maka abna sesuai dengan hurufnya saja, dibalikkan kepada hurufnya. Abna'ahum. Kemudian panjangkan bunyi suara na, yang dimana di sini nanya dipanjangkan 4 atau 5 harakat yang kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil. Sebab terjadinya yaitu biasanya ditandai dengan adanya tanda panjang seperti ini, kemudian datang setelahnya huruf hamzah. Pada dasarnya abna'ahum abna gitu ya, abna'ahum gini ya. Nanya awalnya 2 harakat karena datang hamzah pada setelah huruf mad, atau apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, ini pada lafal kata abna'ahum hamzahnya, maka dinamakan mad wajib muttasil, dipanjangkan 4 harakat. Kemudian pada lafal
wa inna fariqam minhum. Wa inna, tahan bunyi suara nun yang berharakat tasydid karena ia dikategorikan bacaan gunnah. Beberapa di antara kita kadang terlupa di dalam membaca gunnah, tidak menahan bunyinya. Ya, wa inna. Terkadang hanya sekedar wa inna fariqam minhum. Nah, ini kurang tepat. Kemudian pelafal fariqam minhum. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Fathatain bertemu dengan mim, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Apabila terjadinya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, baik itu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan ya, waw, mim, nun, terkumpul pada lafal kata yanmu, ya, yanmu. Nah, maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, cara membacanya yang pertama, masukkan tanwinnya ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya mim, maka masukkan tanwinnya bunyi nunnya mengganti dengan bunyi mim. Kalau dia masuk ke waw, berarti ganti dengan huruf waw. Karena di sini masuknya kepada huruf mim, maka langsung dibaca masuk ke huruf mim, yaitu wa inna fariqam minhum. Tidak lagi fariqan minhum, karena dia dihukumi dengan idgham, artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan penahanan. Nah, bukan hanya sekedar masuk kepada huruf mimnya, tapi tahan. Fariqam minhum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal minhum. Minhum sendiri ada bacaan, yaitu nun mat yang bertemu ha dibaca dengan jelas. Ya, yang ini kita kenal dengan istilah yaitu izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti hurufnya yang dikeluarkan dari tenggorokan, yaitu karena ha termasuk huruf tenggorokan dan sebelumnya nun, maka suara nunnya harus jelas tanpa ditahan, tanpa ada penahanan. Misalkan seperti ini, wa inna fariqam minhum. Nah, ini kurang pas. Kenapa? Karena dia menahan huruf min, padahal tidak boleh ditahan, tapi minhum langsung saja. Kemudian la yaktumunal haqqa. Layak tumuna, kaf sukun itu punya 2 sifat. Yang pertama yang paling menonjol, sifat hamas dan sifat syiddahnya. Syiddah itu tertahannya suara, hamas itu mengalirnya nafas. Maka layak ak ya, langsung ya, layak tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lafal al-haqqa ada bacaan, itu hurufnya kita kenal dengan alif lam qamariyah, yang dimana dengan jelas suara lamnya karena bertemu dengan huruf ha. Wahum ya'lamun, ada mim mat yang bertemu ya. Di sini pada dasarnya ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, dibaca dengan jelas mimnya. Kemudian lafal ya'lamun, mun, panjangkan ya 2 harakat, 4 atau 6 harakat, yang dimana kita boleh memilih. Karena di sini ada namanya mat arid lisukun, mat yang terjadi karena adanya sukun arid, yang disebabkan lisukun arid. Lisukun maksudnya mat yang terjadi karena ada sukun arid. Contoh sukun arid itu gini, ya awalnya ya alamuna. Sukun arid adalah nun yang disukunkan di akhir bacaan ketika waqaf, namanya sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid didahului dengan huruf mat berupa waw di sini, atau huruf-huruf yang didahului dengan huruf mat lah, baik alif, waw atau ya, maka dibaca dengan mat arid lisukun. Kita boleh memilih, tapi kita ambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. Baik, lanjut kepada ayat selanjutnya. Al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu, ya, perlu kita pahami kalau yang seperti ini dibaca a ya di awalnya, dan di sini ada alif lam qamariyah dibaca dengan jelas suara lamnya. Mir rabbik. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan ro, yaitu cara membaca yang masukkan bunyi nunnya. Tadi tidak dibaca lagi min rabbik, tapi dibaca dengan mir rabbik, dengan memasukkan bunyi nun kepada huruf ro, dan kita kenal dengan istilah idgham bila gunnah. Dan di sini juga idgham kamil, nunnya hilang secara utuh karena langsung ke huruf ro, dan ro dibaca dengan tebal. Hati-hati dalam melafalkan ro, tidak dibaca dengan mir rabbik. Jangan banyak sekali takrir pada huruf ro, tapi sekali saja. Mir rabbik.
Kemudian fala takunanna minal mumtarin. Fala mad tabi'i, lanya 2 harakat. Takunanna, nun berharakat tasydid, dibaca dengan gunnah. Cara membacanya dengan menahan bunyi suaranya. Fala takunanna, ditahan. Kemudian minal mumtarin, alif lam qamariyah jelas. Fala takunanna minal mumtarin. Pada lafaz rin ini sama hukumnya dengan ya'lamun, yaitu ada mad alif disukun. Kita boleh pilih memanjangkannya dengan 2 harokat kah, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi asalnya kita ngambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Kita coba ulang ayatnya dari al-haqqu mir rabbik sampai mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kita perhatikan pada lafal bacaan walikulli wijhatun. Pada lafal bacaan walikulli ada lafal lin bertemu dengan huruf waw. Maka beberapa sering kali kita sudah bahas di beberapa ayat ayat Al-Baqarah ini. Maka kita hanya mereview saja, yaitu tanwin, ketika tanwin bertemu waw, ini usahakan dimasukkan kepada huruf waw, ya, karena bacanya dimasukkan, dan ini kita kenal dengan istilah namanya idgham. Maka bunyinya awalnya walikullin, ketemu waw jadi walikulliw. Yang selanjutnya yaitu ketika sudah dimasukkan ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Maka walikulli wijhatun, bukan hanya sekedar masuk, bukan hanya sekedar walikulli wijhatun, tapi tahan dulu 2 harokat. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah namanya idgham bi gunnah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Wijhatun, pantulkan pada lafal huruf jim yang berharokat sukun, karena ia bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi dalam baca qalqalah itu tidak mantul. Misalnya walikulli wijhatun itu tidak memantul. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan hamzah. Contoh wij gitu, itu nambah hamzah. Harusnya tidak boleh tambah hamzah. Walikulli wijhatun ya, wijhatun huwa muwalliha. Kemudian pada lafal wijhatun hu, jelaskan pada lafal tun ketemu dengan ha, karena di sini ada bacaan yang terlewat yaitu izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti dari tenggorokan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ada nun sukun atau an, in, un bertemu dengan huruf halqi yaitu huruf tenggorokan, salah satunya huruf ha, maka dia harus dibaca dengan jelas suara tanwin atau nunnya. Dan tidak boleh ditahan, tidak boleh walikulli wijhatun hu, nggak boleh, tapi jelas saja wijhatun huwa muwalliha. Hu ha besar, jangan huwa, tapi jelaskan hanya huwa muwalliha, mad tabi'i pada lafal li dan ha. Terus kita boleh wakaf di sini. Tadi kan kita awalnya lanjut, tapi nggak apa-apa kita wakaf di sini, tapi asalnya sampai sini ya. Kemudian fastabiqul khairat, langsung ya ke sin, bukan faas atau bukan faus tabiqul. Ini tidak dibaca hamzahnya karena dia termasuk hamzatul wasal.
Jadi tanda di atas huruf alif ini bukan untuk harokat. Yang biasanya dibaca itu kalau adanya alif di atasnya hamzah, alif di bawahnya hamzah, alif di atasnya hamzah tapi dhammah. Nah, ini dibaca a i u. Kemudian pada falqul khairat ada alif lam qamariyah yang dimana huruf lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian al khairat, ya lembutkan, dan di sini tipis khairat. Nah, ro-nya baru dibaca dengan tebal karena dia ro tafkhim berharakat fathah. Kemudian kalau kita berhenti pada lafal rot, ini ada bacaan namanya mad arid disukun. Nah, panjang ro ini kita boleh panjangkan 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, kemudian huruf ta dimatikan. Nah, ini jangan khairos gitu ya, atau khairats gitu ya. Tapi sedikit saja dia panjangin dulu ro-nya. Khairat, baru kasih hamas ya untuk huruf ta. Pertama sifat syiddahnya, baru kasih hamas. Syiddah itu apa? Tertahannya suaranya dulu, ta-nya ketika mati, baru kasih hamas. Khairat, ya khairat. Nah, seperti itu. Kemudian Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama pada falma ku dan nu ketiganya mad tabi'i, yaitu harus dipanjangkan yang bunyi, dipanjangkan 2 harakat dan bunyi harus sama. Tidak boleh mad tabi'i itu satu panjang, satu lebih panjang atau satu lebih pendek gitu ya, tapi harus sama panjangnya. Kemudian ketika hamzah sukun jangan nyeret, jangan ya, tapi dia ya sesuai dengan makhrajnya dari pangkal pangkal tenggorokan kita. Kemudian Allahnya tebal, ya tibikumullah, munya tipis baru Allahnya tebal. Ya tibikumullahu jami'a. Pada lafal a di sini ada hukum tajwid berupa namanya mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf tanwin berada di akhir bacaan, ya, dan dia berharokat fathatain bertemu dengan alif. Nah, awalnya jami'an. Kalau kita waqaf, maka tanwinnya diiwadkan, dibadalkan, diganti menjadi fathah saja ketemu alif. Maka jami'an berubah menjadi jami'a. Ya, jami'a. Kemudian yang selanjutnya yaitu innallaha ala. Tahan pada lafal bunyi nun yang berharokat tasydid karena ia bacaan gunnah, inna ya. Kemudian nanya tipis ke lafal Allahnya tebal, innallaha ala mad tabi'i kulli syai'in qadir. Syai'in qadir ada bacaan ikhfa hakiki yang dimana suara tanwin pada lafal in disamarkan ke huruf qaf, yang mana qaf termasuk huruf ikhfa. Maka cara membacanya syai'in qa, seakan-akan langsung kepada makhraj daripada huruf qaf. Qadir, dir ada lafal ada bacaan mad arid disukun. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf ro. Ro-nya di sini dibaca dengan tipis, tidak dibaca dengan tebal. Karena apa? Karena huruf ro yang disukunkan ketika waqaf sebelumnya ada huruf ya dan sebelumnya ada huruf kasrah, maka dibaca dengan tipis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita coba ulang sekali lagi ayatnya baru kita selesaikan gitu ya. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat sekalian. Mohon bantuannya untuk share dan juga dibagi kepada teman-temannya agar lebih banyak manfaatnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.